Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terus dukung karya kami ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga karya-karya kami bisa memberi manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ras, ini ada noda dikit, nggak apa-apa kali ya, nggak usah dikasih tau customer. Jangan Rin, jangan. Dikit doang Ras, daripada kita rugi, nggak bakal ngeh juga yang belinya. Mungkin pembeli nggak ngeliat, tapi kita harus selalu ingat Allah itu maha melihat. Rasulullah SAW bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang syidik, dan orang-orang syahid nanti di hari kiamat. Oh ya, by the way, ada teman aneh yang pengen gabung untuk ikut proyek sosial kita kali ini. Tapi dia pengen nanya dulu sama kita, gimana? Gak apa-apa kan? Oh ya, perkenalkan ini namanya Haris. Aneh yang biasa manggil dia Koko, dan dia sangat antusias untuk ikut proyek sosial kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Zainal udah cerita panjang lebar dan insya Allah saya niat untuk bantu proyek kalian. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang terbesit dalam pikiran saya. Kenapa sih kita harus bela Palestina, khususnya Masjid Al-Aqsa? Gini deh kok, kalau menurut saya ya, karena di sana itu di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa, di mana Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama bagi seluruh umat Muslim. Dan juga titik pertama Rasulullah SAW berisra Mi'raj, serta tempat Nabi Muhammad SAW mengimami seluruh para nabi dan rasul. Dan satu lagi kok, dalam hadis sahih pun disebutkan perintah untuk mengunjungi 3 masjid sebelum mengunjungi tempat-tempat yang lainnya kok. Nah, masjid-masjid itu adalah yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah, terus Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan yang terakhir nih kok, itu Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Nah, kita ini nih sebagai umat muslim wajib untuk melindungi Palestina, terlebih lagi Masjid Al-Aqsa gitu kok. Palestina kan ada konflik berkepanjangan. Itu awalnya apa ya? Saya kurang jelas. Sebenarnya nih kok, untuk akar permasalahannya ini karena tentara Zionis kok. Mereka itu merampas bumi Palestina, bahkan tentara Zionis ini berani banget untuk membantai penduduknya. Ibaratnya nih kok, kalau misalkan kita kedatangan tamu, tapi tamu ini malah mau mengambil harta kita, bahkan mengusir keluarga kita juga, gimana kita nggak marah coba? Kenapa nggak dibagi dua aja biar aman, tentram, dan damai? Gini, kalau misalkan Koko nih kedatangan tamu, tapi tamu ini malah ngaku-ngaku kalau rumah Koko ini rumah tamu Koko. Emang Koko mau kalau misalkan hak kepemilikan rumah Koko dibagi dua? Ya enggak lah. Nah, begitu juga dengan permasalahan Palestina Israel ini. Tidak akan selesai kalau penjajahan masih dibiarkan dan dibenarkan. Pemberian negara kepada Zionis Israel sebagai solusi itu tidak bisa diterima dan nggak masuk akal karena tanah Palestina ini adalah milik umat Islam sepenuhnya. Tapi kenapa sih kita harus fokus dengan isu-isu manusia yang ada di Palestina? Sedangkan kan di negara kita banyak isu manusia. Gini kok, di belahan dunia manapun, semua muslim itu bersaudara. Dan kita itu bagaikan anggota tubuh. Bila mana salah satunya tersakiti, yang lain pun juga ikut merasa tersakiti. Dan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, di Yaman, di Uyghur, di Gaza, ya kita wajib membantu mereka. Dan kalau untuk saudara kita yang sebangsa yang susahan, kita pun juga wajib untuk membantu mereka. Cukup menjadi manusia untuk mengerti tentang kemanusiaan. Oke, insya Allah saya akan bantu proyek kalian. Pokoknya untungan saya setiap hari Jumat pada hari itu akan saya sedekahkan semuanya
untuk saudara-saudara kita yang butuh bantuan kemanusiaan. Amin. Sebaik-baiknya harta itu berada di tangan orang yang baik kok. Dan semoga Allah membalas kebaikan Koko dengan yang lebih baik lagi. Amin. Ya Allah. Semoga berkah ya. Nek suka gaya ente bro. Wih, Allah. Oke. Ya, Ras, ternyata Wildan itu baik ya. Kamu masih cinta sama dia? Ibu minta maaf ya Ras, karena kemarin itu sangat mengkhawatirkan kamu. Kamu pasti kecewa sama ibu ya? Enggak kok Bu, Laras nggak kecewa sama ibu. Ibu tuh trauma sama nasibnya Budemu. Makanya ibu ndak mau itu terjadi sama anak ibu sendiri. Tapi setelah kenal sama Wildan, pikiran ibu tuh sudah berubah. Dia itu akhlaknya baik ya, tutur katanya juga lembut, adem ya Ras. Segala adem Bu, emangnya bin masjid? Ibu minta maaf Ras, karena orang tua itu ya pasti masih ada salahnya. Ya maklum, ndak ada sekolah untuk menjadi orang tua yang baik. Jadi kami harus terus belajar untuk menjadi orang tua baik. Laras ngerti kok, pasti ibu niatnya juga baik buat Laras. Kalau misalkan saat itu Laras menyerah, Laras juga bakal mastiin Bu, sebenarnya ini cinta atau cuma nafsu belaka? Cinta itu kan murni ya Bu, suci, saling menjaga, juga saling menenangkan. Kalau misalkan salah satunya ada yang terpaksa, kan nggak baik juga Bu. Kamu masih berdebar-debar enggak kalau mandang Wildan? Atau kamu masih mengeja memori tentang dia? Kalau itu ada, walaupun sedikit, itu namanya cinta. Kita berhak Bu untuk memilih jatuh cinta kepada siapapun. Tapi sepertinya kita nggak berhak buat menempatkan takdir. Kalau sekarang sih Laras lagi usaha untuk memperbaiki diri dulu aja Bu. Perihal jodoh, insya Allah Laras sudah menyerahkan semuanya sama Allah. Laras nggak akan menyebutkan siapapun. Laras juga nggak akan memaksa siapapun. Dan Laras insya Allah mintanya yang terbaik aja sama Allah. Sebentar. Kemarin itu ada yang datang menemui ibu dan mau ta'aruf sama kamu. Sekarang semua jawaban itu ibu serahkan ke kamu. Baca aja. Gimana? Laras istirahat dulu deh Bu. Iya, boleh. Nah, lu pernah cerita sama gua kalau Laras itu mau nikah tapi mau melalui ta'aruf, nggak lewat pacaran. Gua nitip CV dong sama lu, karena gua malu sama ustazah sama ibunya. Laras lagi ta'aruf kok. Ya, berarti gua telat dong. Nanti kalau misalkan ta'arufnya batal, insya Allah aneh phone ke ente deh. Udah deh, nggak apa-apa nah. Iya kok. Alhamdulillah ya Wil, Koko bersedia jadi donatur kita. Iya, alhamdulillah Bil. Ngomong-ngomong, makasih ya Bil. Kamu teh udah bantuin proyek ini dari awal. Udah aku teh nggak bisa membalas semua kebaikan kamu. Tapi insya Allah akan menghitung semuanya Bil. Iya, sama-sama Wil. Kalau ada yang buruk, lupain aja ya. Tidak ada yang harus dilupakan, karena memang tak pernah ada kenangan di antara kita. Aku akan terus memperluas hati aku untuk selalu menyukai kamu Bil. Sebagai teman. Di dunia ini ada awal dan juga ada akhir. Jika harus berawal dan berakhir sebagai temanmu, aku tetap bahagia. Bil. Yang namanya Larasnya kayaknya baik ya, Wil. Kapan ayahnya ketemu sama dia? Kamu tuh
jatuh cinta sama dia. Ya, ayah teh tahu kamu masih jatuh cinta kan sama dia. Kalau kamu jatuh cinta sama dia, jangan pernah menyangkal ya, Will. Pergilah. Jemput dia, Will. Sebenarnya Wildan teh lagi nunggu jawaban dari Allah ya.